Hello students. So today we will start our first lesson about hydrocarbon, the first chapter for chemistry grade 11. So on the previous video you have watched a video about plastic, right? So what kind of compound is plastic made of? Plastik itu terbuat dari apa ya? Terus, what will you do to reduce the use of plastic? Jadi, kita sadari hari-hari ini, kita itu menggunakan plastik itu dengan jumlah yang besar gitu ya. Bisa dilihat dari video yang kita udah tonton, kalau efek dari sampah plastik itu bahaya banget gitu ternyata gitu. Karena plastik ini akan mungkin termakan oleh ikan yang nantinya akan kita konsumsi gitu ya. Gimana caranya untuk mengurangi penggunaan plastik gitu. Pertama, plastik itu terbuat dari apa? Terbuat dari polymers. Polymers itu yang menyusun plastik ini ternyata dia itu susah terurai gitu ya. Nah, untuk mengurangi sampah plastik yang ada gitu, how to reduce the use of plastic? Yang pertama, mungkin kita bisa gunakan shopping bag yang terbuat dari fabric atau paper bag gitu ya. Dan itu bisa dipakai berulang kali gitu. Nggak cuma sekali pakai kayak yang plastik gitu ya. Terus yang kedua bisa mungkin kayak straw itu kan terbuat dari plastik juga ya, dan itu sekali pakai. Jadi banyak sekarang itu perusahaan makanan gitu, fast food kayak KFC kayak gitu, dia membuat aturan mereka nggak menyediakan lagi plastik straw gitu. Kenapa? Karena ya untuk mengurangi penggunaan plastik gitu. Kita bisa caranya dengan beli straw yang stainless itu bisa digunakan berulang kali gitu ya. Macam-macam sih. Terus bisa recycle produk gitu, misalnya kayak botol-botol yang udah nggak kepake itu bisa direduce jadi misalnya tempat pensil kayak gitu. Terus ini udah mulai ya, kalian juga udah mulai kalian bawa tumbler sendiri kemana-mana gitu di tengah pandemik ini. Miss pikir kita memang harus menjaga kesehatan dengan cara kita bawa peralatan makan, peralatan minum itu sendiri gitu, supaya kita nggak join sama orang lain gitu ya. Itu caranya untuk mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini Miss kasih tunjuk plastic recycling grades. Jadi kalau kalian lihat di botol-botol air minum kemasan yang kayak Aqua, kayak Crystalline atau yang merek-merek lain gitu ya, mineral water, itu pasti di botolnya itu ada logo-logo kayak gini gitu. Nih, kalau water bottles itu logonya satu. Ini karena dia cuma sekali pakai ya sebenarnya, boleh berulang-ulang gitu. Tapi bandingin sama kayak misalnya kalian punya tumbler Tupperware, itu masuknya di sini di nomor 5 ini karena dia lebih tebal ya plastiknya, terus dia bisa dipakai berulang kali gitu. Nah, kita bicara tentang related to hydrocarbon gitu ya. Hydrocarbon itu related sama namanya topik organic chemistry. Jadi chemistry itu ada 4, yaitu salah satunya adalah cabangnya, branch dari chemistry sendiri adalah organic chemistry. A lot of compounds that are present in living things have been found to be compounds containing carbon. These are known as organic compounds gitu. Kenapa organic compounds ini sangat banyak ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Dia mengandung karbon gitu. Nanti kita bahas lagi kenapa karbon ini tuh muncul sebagai senyawa yang bervariasi dalam kehidupan kita. Itu banyak banget senyawa-senyawa yang terdiri mengandung karbon gitu. All living things are made from organic compounds based on chains of carbon atoms which are not only covalently bonded to each other but also covalently bonded to hydrogen, other compounds, other elements, oxygen and or other elements. Jadi karbon sendiri ini bisa mengikat
karbon yang lain gitu, bahkan dia juga bisa berikatan dengan elemen yang lain gitu. Contohnya hidrogen, oksigen, etc. Nah, ini kita bahas tentang carbon atom. Carbon atom itu dia punya atomic number ini 6, and then mass number-nya itu 12 di sini. Carbon is present in all living things and in a wide range of non-living things. Several factors contribute to this vast range of carbon compounds. Contohnya aja tubuh manusia ya. Tubuh manusia kalau misalnya ada namanya kremasi ya. Tubuh manusia dibakar itu menghasilkan abu. Nah, abu sendiri itu kontennya adalah karbon. Begitu juga dengan kayu kalau dibakar jadi arang itu juga karbon gitu. Makanya ini dibilang dia itu present in all living things and in a wide range on non-living things. Contohnya kalau misalnya yang non-living things ya minyak bumi atau coal itu mengandung karbon juga. Diamond itu juga adalah karbon. Ini alasannya kenapa? Karena carbon has 4 valence electron. Kita lihat di sini. Ini kan kalau misalnya di 6 ini dikonfigurasikan itu akan menghasilkan ini ya, konfigurasi 2 sama 4. Karena 4 itu adalah elektron terakhir di kulit terluar gitu ya. Itu jumlahnya 4, berarti carbon has 4 valence electron. Nah, valence electron tadi 4-4-nya itu allow each carbon atom to form up to 4 other bonds. Jadi dia itu bisa mengikat atom yang lain sejumlah 4 gitu. Pokoknya tangan karbon itu ada 4 gitu ya. Carbon can form single itu 1, double 2, or triple bond sekaligus. Jadi dia itu karena punya 4 tangan tadi dia bisa membentuk single, double, or triple bonds. And then carbon can bond to itself. Jadi karbon ini bisa mengikat sesama karbon juga. Form long chains and cyclic molecules. Jadi karbon ini bisa membentuk rantai yang panjang karena karbon gitu sampai panjang gitu. Terus yang terakhir, carbon can bond to a range of other elements including hydrogen tadi, oxygen, nitrogen, sulfur, and chlorine. Nah, di sini ada contoh karbon, grafit. Grafit itu kita temukan di pensil kayu yang buat nulis itu, yang hitam-hitam itu grafit. And then this is a cut and shape diamond. Kalau diamond ini juga sebenarnya karbon. Tapi apa bedanya mereka berdua? Kalau ini hitam, ini bercahaya ya. Kalau ini tuh murah grafit itu, kalau diamond itu mahal gitu. Nah, sebenarnya karena sama-sama karbon gitu, apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka adalah prosesnya, proses terbentuknya gitu. Kalau grafit ini ya karbon biasa gitu, tapi kalau diamond itu adalah karbon yang mengalami tekanan tinggi, suhu tertentu gitu ya, sehingga dia bisa terbentuk jadi seperti ini gitu. Makanya nanti ada namanya synthetic carbon, itu namanya Swarovski. Itu adalah diamond, kan mirip ya, diamond tapi yang diproses secara sengaja gitu, synthetic. Kalau diamond yang asli itu memang dia itu terbentuknya secara alami gitu ya. Oke. This is classification dari karbon, how many other carbon atoms attached to the given carbon atom. Jadi di sini ada jenisnya, ada 4 types dari karbon. First is primary carbon atom. Ini ya. Artinya apa? Dia itu bonded to one other carbon atom. Jadi ini itu kan terikat sama satu atom karbon yang lain, gitu kan ini. Terus ini secondary carbon atom itu dia karbon yang bonded to two other carbon atoms. Jadi dia ini terikat pada 2 atom karbon yang lain, kan ini 1, 2 gitu ya. Terus yang ini namanya tertiary carbon atom, itu bonded to 3 other carbon atoms. Jadi dia itu mengikat 3 atom C yang lain, itu 1, 2, 3 ini. Terus yang keempat ada quaternary. Ini harusnya R-nya di sini ya, quaternary.
quaternary carbon atom itu bonded to 4 other carbon atoms. Jadi dia itu mengikat 4 atom karbon yang lain. Ini 1, 2, 3, 4. Tuh. Nah, untuk gampangnya sih sebenarnya gini, kan tadi Miss bilang kalau carbon it has 4 bonded ya. Jadi dia punya 4 ikatan ke atom yang lain gitu. Dan itu harus 4, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, caranya kamu lihat ini kan, ini karbonnya berangkat ke sini ya, 1 ya. Ini namanya tadi primary. Tapi yang lain itu, ini kan udah kepake 1, 4 kepake 1 ya, kepake 1. Dia sisanya 3 gitu kan. Nah, sisa 3 ini dipakai oleh hydrogen gitu. Makanya kita ini belajarnya kan hydrocarbon, dia mengandung hydrogen and carbon atom gitu. Ini kalau primary itu pasti H-nya ini jumlahnya 3 kayak gitu. Terus untuk secondary karena dia udah mengikat 2 atom C, berarti kan sisanya 2 dikurang 4 dikurang 2 itu 2, berarti dia hidrogennya ada 2 kayak gitu. Terus ini untuk tertiary itu karbonnya ini kan sudah mengikat already bonded to 3 other carbon atom gitu kan. 1 2 3 berarti dia sisanya berapa? 4 kurang 3 berarti 1 ya. Berarti hidrogennya cuma 1. Itu pasti tertiary gitu. Sedangkan quaternary itu pasti nggak punya atom hidrogen karena dia sudah mengikat 4 atom C yang lain gitu. 1 2 3 4 kayak gitu. Itu gampangnya ya. Nah, ini silakan nanti kalian kerjakan. This is the sample. Ini nanti, ini kan rantainya panjang ya, beda sama yang tadi sih. Nah, ini, untuk yang ini, Miss pesan, ini nanti kalian harus gambar dulu kepanjangannya gitu. Jadi nanti kan ini CH3-nya ada 2 kali. Berarti nanti ini kamu kasih tangan gitu garis single bond gitu ke sini CH3 terus ke atas CH3 lagi gitu. Supaya nanti kita kelihatan mana yang primary, secondary, tertiary, and quaternary gitu. Nanti ditandain yang tertiary yang mana, yang primary, yang secondary, yang quaternary yang mana. Nah, ini untuk hydrocarbon. Hydrocarbon, any of a class of organic chemical compounds composed only of the elements carbon and hydrogen. Jadi namanya hydrocarbon, berarti dia hanya mengandung carbon and hydrogen. Example-nya ada propane and butane, itu ternyata dia itu terkandung di gas LPG ya. Propane and butane burn very hot flames and they are sold as liquefied petroleum gas. Jadi petroleum LPG yang digunakan untuk masak di rumah-rumah itu dia mengandung propane and butane gitu. Kenapa dipilih ini? Karena mereka mudah terbakar gitu ya. Burn with very hot flames gitu sehingga itu cocok untuk masak. Karena dia menghasilkan api yang panas gitu. So, hydrocarbon itu bisa diklasifikasikan, can be classified or divided into based on its chain. Yang pertama ya, itu ada long chain and cyclic. Long chain itu nanti disebutnya rantai terbuka juga. Open cycle. Open chain gitu ya, bukan cycle, karena dia nggak membentuk siklus gitu. Open chain itu dia panjang gitu aja lurus kayak gitu, itu long chain. And then second is cyclic. Cyclic itu membentuk siklus, suatu siklus berarti dia muter gitu ya. Itu kan C-nya itu nggak ada ujungnya, jadi dia muter terus. Nih, contohnya adalah heksana, itu bentuk cyclic. Terus based on its saturation, hydrocarbon distinguished into saturated hydrocarbon and unsaturated. Saturated itu artinya jenuh, sedangkan unsaturated itu tak jenuh gitu, dibagi 2. Itu kalau saturated adanya namanya alkana nanti, terus yang unsaturated ada alkena and alkuna. Alkan, alkene, and alkene. Untuk alkana, ini ada general formulanya, dia itu CnH2n plus 2. Sedangkan yang alkena itu CnH2n. Nah, untuk yang alkuna ini salah ya guys. Ini harusnya CnH2n-2, jadi sama kayak gini, tapi ini di minus 2 kayak gitu. Nanti silahkan di modul diganti juga ya.
Terus untuk bondingnya, tadi bedanya antara alkana, alkena, dan alkuna adalah kalau alkana itu single bond. Jadi antar C-nya itu cuma satu. Jadi C gitu ikatannya cuma garis satu doang, itu single bond. And then kalau alkena itu dia itu double bond. Jadi nanti C sama C-nya itu garisnya dua kayak gini. Terus kalau alkuna itu tiga. Jadi nanti triple bond. Terus antar C-nya itu punya tiga garis gitu. Terus untuk namanya itu berakhiran sama ini alkana, ana gitu ya. Alkena itu ini. Terus kalau alkuna itu YNE, in, alkin. Oke. Ini kalian kerjakan juga. Indicate the type of hydrocarbon. Dari A sampai J itu dia termasuk ke alkana, alkena, atau alkuna based on their chemical formula. Jadi misalnya, ini kasih contoh satu ya, misalnya CH4. Di sini kan C-nya ini berarti kan tadi rumusnya kan CnH2n, bisa 2n plus 2, bisa 2n aja, bisa 2n min 2 gitu kan. Nah, satu, ini kan C-nya satu tuh. Satu itu gimana bisa jadi 4? Kan kalau 2, coba kita ini ya, 2n plus 2, berarti 2 kali 1 ditambah 2. Berarti kan pas 4, berarti dia masuk ke alkana gitu ya, ke sini. Gitu, berarti yang number A itu jawabannya alkana. Gitu. Jadi kamu cari juga yang B sampai J itu tergolong apa mereka. Okay, that's enough for today. See you on the next lesson. Bye-bye.